Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaid Tito Suratama dengan PM 2075556 dari kelas akuntansi perpajakan 3B. Jadi saya di sini akan menyampaikan materi yang saya tangkap atau saya ambil dari video pembelajaran yang Pak Ros kirim di LMS. Jadi materi saat ini yang dipelajari adalah penyajian laporan keuangan PSAK 1. PSAK 1 revisi 2013 atau penyajian laporan keuangan termasuk amandemen 2013 dan 2015. PSAK 1 tentang penyajian laporan keuangan telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau DSAK pada tanggal 19 Desember 2013. PSAK ini merevisi PSAK 1 tentang penyajian laporan keuangan yang telah diterbitkan pada tanggal 15 Desember 2009. Kemudian dasar-dasar bagi penyajian laporan keuangan bertujuan umum agar dapat dibandingkan dengan baik dengan laporan keuangan periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas lain. Baik, jadi ruang lingkupnya adalah entitas menerapkan pernyataan ini dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang bertujuan umum sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Pernyataan ini tidak berlaku bagi penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas syariah. Jadi ini hanya khusus untuk entitas yang tidak menggunakan laporan keuangan entitas syariah. Selanjutnya ada tujuan laporan keuangan. Jadi tujuan dari laporan keuangan ini adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Selanjutnya, setelah dari tujuan itu, ada informasi apa saja sih yang disajikan dalam laporan keuangan. Jadi informasi yang disajikan dalam laporan keuangan itu ada aset, ada liabilitas atau hutang, kemudian ada ekuitas atau modal, kemudian ada pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian, kemudian ada kontribusi dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik, dan yang terakhir ada arus kas. Kemudian ada karakteristik penyajian laporan keuangan. Nah, karakteristik penyajian laporan keuangan ini adalah yang pertama, penyajian secara wajar dan kepatuhan terhadap SAK. Jadi maksud dari penyajian secara wajar dan kepatuhan terhadap SAK ini adalah memilih dan menerapkan penyajian secara wajar sesuai dengan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan yang terdapat dalam PSAK 25. Selain itu juga menyajikan akuntansi dengan informasi yang relevan, andal, dan mudah dimengerti. Kemudian juga menambahkan informasi tambahan seperti mata uang yang digunakan dalam laporan. Yang kedua ada kelangsungan usaha. Jadi maksudnya kelangsungan usaha itu adalah laporan keuangan dapat menyatakan sebuah penilaian tentang kemampuan perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Selanjutnya ada dasar akrual. Maksud dari dasar akrual ini adalah perusahaan itu menyusun laporan keuangan berdasar atas dasar akrual kecuali laporan arus kas. Dan selanjutnya ada materialitas dan agregasi. Melihat transaksi laporan keuangan berdasarkan materialitasnya. Jika tidak material, maka transaksi tersebut tidak boleh diungkapkan oleh pengungkapan khusus.
Kemudian ada saling hapus. Maksud dari saling hapus ini adalah perusahaan tidak diperbolehkan menghapus antara aset dengan liabilitas atau pendapatan dengan beban. Misalnya, perusahaan A berutang pada perusahaan B sebesar 200 juta rupiah dan terdapat piutang dari perusahaan B 100 juta rupiah. Perusahaan tidak boleh menuliskan utang di laporan sebesar 100 juta rupiah saja. Utang dan piutang tetap harus dicatat. Selanjutnya ada frekuensi pelaporan. Maksud dari frekuensi pelaporan ini yaitu setiap perusahaan itu diwajibkan untuk menyajikan laporan keuangan per periode, yaitu tahunan. Baik, selanjutnya ada informasi komparatif. Maksud dari informasi komparatif ini adalah kita menyajikan laporan keuangan perusahaan. Jadi perusahaan perlu mempunyai perbandingan laporan antara periode berjalan dengan periode yang lalu. Yang terakhir ada konsistensi penyajian. Konsistensi penyajian ini jadi setiap penyajian laporan keuangan harus konsisten. Misal untuk aset di bawah 2 juta rupiah harus dibebankan dan tidak masuk ke dalam aset. Begitupun seterusnya. Selanjutnya ada komponen laporan keuangan. Jadi komponen laporan keuangan ini ada 5. Yang pertama yaitu adalah laporan posisi keuangan atau neraca pada akhir periode. Yang kedua ada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode berjalan. Yang ketiga ada laporan perubahan ekuitas selama periode. Yang keempat ada laporan arus kas selama periode. Yang kelima ada catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lain. Baik, sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.